Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Princeska Yuda Cahyani dengan NIM 2200018474 dari kelas pengenalan pola A. Di sini saya akan mempresentasikan DIY sentimen analisis untuk review film berjudul Dune Part 2 yang didapat dari Kaggle dan merupakan review yang didapat dari web IMDb. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan pada program ini. Yang pertama adalah mounting Google Drive karena saya menyimpan dataset itu di dalam Google Drive saya pada folder Collab Notebooks. Kemudian untuk berikutnya adalah pet ke folder dataset secara spesifik hingga ke subfolder di dalamnya seperti IMDb review yang berisi dataset tersebut yakni diberi nama dun underscore to underscore reviews.csv. Kemudian selanjutnya mengimpor library. Di sini saya menggunakan Pandas, Ray, dan sklearn. Kemudian untuk load dataset menggunakan perintah df yang didefinisikan pd read csv file path sesuai dengan file path yang sudah didefinisikan pada baris sebelumnya. Kemudian untuk melihat apakah data tersebut berhasil di-load dan data tersebut tidak kosong, maka kita print terlebih dahulu dengan batas 10 teratas. Nah, kemudian berikutnya melakukan print untuk nama kolom. Jadi perintahnya adalah df column. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa nama kolomnya review title, review date, review content, user rating. Kemudian tipenya objek. Dan kemudian di rename karena lebih mudah apabila tidak ada spasi di antara nama kolom tersebut. Itu. Kemudian ketika di print lagi untuk df head 10-nya, maka tampil nama kolom terbaru setelah kita melakukan rename tersebut. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa program ini efisien, maka kita drop title dan date karena tidak diperlukan dalam analisis sentimen ini. Kemudian kita juga print lagi untuk 10 data teratas agar kita bisa mengetahui apakah kolom-kolom selain konten dan rating sudah terhapus. Kemudian untuk mengetahui apakah ada nilai yang nol atau nilai yang kosong, maka menggunakan df content is null dan df content rating is null. Dapat kita ketahui bahwa di konten itu tidak ada yang bernilai nol atau none. Kemudian di rating ini uh, ada beberapa data yang terindikasi none atau di bagian ratingnya ini masih kosong seperti itu tidak ada nilainya. Ada baris 55, 149, 384, 403, 544, 558, 573, 667, 771, dan 903. Kemudian untuk mengisi nilai yang non tersebut untuk di rating, maka kita mencari dulu rata-rata dari rating keseluruhan. Setelah didapat, maka mengisi rating yang masih non tersebut dengan nilai rata-rata dari rating. Kemudian dicek kembali apakah rating ada yang masih non. Ketika dicek ternyata sudah tidak ada, sudah bersih. Kemudian melakukan import untuk stop word. Di sini stopper digunakan untuk menghapus kata-kata penghubung yang tidak penting dan tidak dibutuhkan dalam proses analisis sentimen seperti itu. Lalu juga di sini mengimpor lagi lebih spesifik untuk word tokenize, stop words, dan porter stammer. Sebenarnya untuk stammer ini cukup opsional seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan pendefinisian fungsi classify sentimen yang mana apabila ratingnya lebih dari atau sama dengan 7 maka dikategorikan sebagai positive comment. Sementara sisanya atau yang lainnya selain sama dengan atau lebih dari 7 maka termasuk kategori komen yang negatif. Lalu disimpan uh, dalam nama variabel sentimen seperti itu. Lalu dilakukan classify sentimen. Nah, kemudian melakukan inisialisasi juga untuk menghilangkan kata-kata penghubung yang tidak penting dengan menggunakan fungsi stop word tadi, terus memasukkan karena reviewnya dalam bahasa Inggris, jadi kita masukkan English di sini.
Kemudian untuk berikutnya adalah fungsi preprocessing tadi ya, untuk lowercase, tokenisasi, dan hanya mengambil huruf saja tanpa tanda baca atau angka. Kemudian juga hapus stop words-nya. Jadi didefinisikan dalam preprocess NLTK text. Jadi kenapa harus lowercase? Karena untuk analisis sentimen ini disamakan semua atau diseragamkan semua lalu ditokenisasi satu-satu per kata seperti itu, terus kemudian menghilangkan tanda baca yang tidak diperlukan dalam proses analisis sentimen seperti tersebut. Setelah itu semuanya digabungkan menjadi token seperti itu. Lalu untuk berikutnya, di sini kita menggunakan pangtep dan dipastikan harus true terlebih dahulu karena tadi saya mengalami error, jadi saya ulangi lagi dan dipastikan sudah true dan sudah bisa dipakai. Kemudian melakukan apply terhadap konten yang sudah dibersihkan. Tadi kontennya masih banyak yang lowercase, masih banyak stop wordnya, masih banyak kata penghubung yang tidak penting, kemudian masih banyak tanda tanda-tanda baca atau angka yang masih banyak, masih belum bersih sehingga dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini setelah itu menggunakan TF-IDF Vectorizer untuk uh, melakukan pembobotan pada clean content tersebut dan juga pada sentimen. Kemudian untuk train test split itu dibagi menjadi uh, dua, 2:8, 2 untuk test size dan 8 untuk training. Seperti itu. Untuk random state-nya saya menggunakan 42, nilai 42. Kemudian di bawahnya setelah itu, setelah train test split dilakukan, maka selanjutnya adalah untuk memanggil atau membangkitkan model SVC atau SVM seperti itu. Jadi untuk kernelnya saya tipenya linear, lalu untuk class weight-nya balance. Kenapa? Karena begini, tadi saya sudah melakukan percobaan tanpa class weight balance dan hasilnya adalah eh, model tidak dapat mengenali komentar-komentar yang negatif karena dalam dataset ini komentar negatif itu hanya berjumlah sedikit, sangat berbanding jauh dengan komentar positif sehingga model hanya mengenali um, data yang dominan saja, kategori dominan yaitu kategori positif, sehingga hampir semua bahkan semua tadi di percobaan awal itu dikategorikan sebagai data yang positif atau komentar yang positif. Sementara sesungguhnya eh, pada dataset tersebut ada juga reviewer yang merating jelek, yaitu dikategorikan 6 ke bawah seperti itu. Nilai 6 ke bawah itu termasuk komentar yang negatif. Nah, sehingga diperlukan class weight balance agar model ini eh, mampu mempelajari juga dari rating-rating yang negatif meskipun jumlahnya sedikit seperti itu. Kemudian di sini sudah berhasil dibangkitkan untuk class weight-nya balance, kernelnya linear. Kemudian melakukan uh, classification report dengan YPRED dengan memanggil model predict yang mana parameternya adalah X-test. Didapatkan untuk negatif 0,55, untuk precision-nya recall 0,34, F1 score 0,42. Kemudian untuk positif itu didapatkan precision 0,89, recall 0,95, dan F1 score 0,92. Untuk akurasinya sendiri 0,86 ini jauh lebih baik daripada sebelum saya menggunakan class weight balance ini karena sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa SPC atau SPM ini tidak mampu mengenali komentar-komentar yang negatif. Kenapa? Bukan komentar yang negatif, ya komentar atau review yang dikategorikan sebagai komentar negatif berdasarkan ratingnya, nilai ratingnya yang jelek dan juga isi dari review itu mengandung kata-kata yang mengarah ke negatif seperti itu. Nah, di sini untuk negatif tapi belum maksimal ya karena recall-nya masih rendah 0,34 seperti itu. Untuk positif itu recall-nya 0,95 karena memang dia maksimal ya karena memang datanya banyak variasinya seperti itu. Lalu untuk memunculkan Confusion matrix menggunakan sklearn matrix yang mengimport fungsi confusion matrix. Di sini untuk labelnya X, Y-nya ada positif dan negatif. Kemudian menggunakan confusion matrix display untuk menampilkan gambarnya dengan bantuan juga dari matplotlib. Di sini kita menggunakan CMap warna biru dan display labelnya adalah positif dan negatif. Dapat diketahui bahwa positif ini sangat bagus sekali ketika model mengenali atau menganalisis
review-review dengan rating yang baik, yaitu sama dengan atau lebih dari 7 tadi. Untuk negatif sudah cukup baik, tapi perlu ditingkatkan dengan cara menambah variasi data, terutama untuk kategori negatif atau di bawah 7 seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan. Kemudian di sini saya akan melakukan eh, running agar bisa melihat bagaimana program ini bekerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Banyak sekali kekurangan. Contohnya mungkin bisa dilakukan variasi data lagi, mungkin dari penggabungan data-data yang lain, atau bisa penambahan data juga, terutama untuk komentar negatif seperti itu, agar bisa meningkatkan akurasinya seperti itu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.